Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksal dengan NPM 022722111173. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Hairun. Di sini saya akan membahas tentang fenomenologi. Jadi, fenomenologi adalah suatu pendekatan filsafat yang mendalam dan kompleks yang berkembang pada abad ke-20. Diperkenalkan pertama kali oleh Edmund Husserl dengan fokus pada pengalaman langsung objek. Fenomenologi berusaha memahami esensi dari pengalaman manusia dan bagaimana makna diberikan pada dunia sekitarnya. Dalam ulasan ini, kita akan menjelajahi sejarah fenomenologi, konsep-konsep kunci, metode reduksi fenomenologis, pengaruh dalam berbagai bidang, dan kritik yang mungkin dihadapi. Sejarah fenomenologi. Fenomenologi bermula pada awal abad ke-20 dengan kontribusi utama dari Edmund Husserl, seorang filsuf Jerman. Dalam karyanya yang paling terkenal, Ideas General Introduction to Pure Phenomenology 1913, Husserl menetapkan dasar-dasar fenomenologi. Ia mendefinisikan fenomenologi sebagai studi tentang fenomena, yaitu segala yang muncul dalam kesadaran manusia. Konsep ini mengecualikan pengetahuan sebelumnya atau asumsi mengenai objek, dan menitik beratkan pada deskripsi langsung pada pengalaman. Konsep-konsep kunci fenomenologi. Yang pertama, reduksi fenomenologis. Salah satu konsep paling krusial dalam fenomenologi adalah metode reduksi fenomenologis. Ide ini menyiratkan pengurangan atau penyucian dari segala bentuk interpretasi sebelumnya, asumsi atau penilaian tentang objek. Husserl percaya bahwa melalui reduksi ini, seseorang dapat mencapai pemahaman yang lebih murni dan objektif tentang fenomena. Yang kedua, intentionality. Konsep intentionality juga menjadi pokok dalam fenomenologi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran manusia selalu terarah pada objek atau pengalaman tertentu. Dengan kata lain, ketika kita menyadari sesuatu, kesadaran kita selalu memiliki intensi atau kecenderungan untuk sesuatu yang ada di luar diri kita. Yang ketiga, noema dan noesis. Dalam kerangka fenomenologi, Husserl membedakan antara noema dan noesis. Noema adalah isi atau struktur objektif dari pengalaman, sementara noesis adalah aktivitas subjektif kesadaran. Pemahaman fenomena melibatkan pada pemahaman kedua elemen ini secara bersamaan. Selanjutnya, metode reduksi fenomenologis. Metode reduksi fenomenologis bertujuan menghilangkan segala bentuk pengetahuan sebelumnya atau interpretasi objek. Terdapat dua bentuk utama dari reduksi. Yang pertama, reduksi epoche. Epoche merupakan proses menangguhkan atau menahan diri dari melakukan penilaian atau interpretasi terhadap objek. Ini menciptakan suatu sikap pemikiran yang terbuka, memungkinkan subjek untuk menangkap pengalaman yang lebih objektif. Yang kedua, reduksi bracketing. Bracketing melibatkan mengurung atau memisahkan objek dari konteksnya yang biasa. Subjek mencoba untuk mengabaikan segala pengetahuan sebelumnya atau asumsi terkait objek tersebut, sehingga memungkinkan pengalaman itu sendiri untuk berbicara. Selanjutnya, pengaruh fenomenologi dalam berbagai bidang. Yang pertama, psikologi. Fenomenologi memiliki dampak besar dalam psikologi, terutama melalui kontribusi Husserl dan Maurice Merleau-Ponty.
Mereka membantu membentuk pemahaman tentang kesadaran, persepsi, dan bagaimana manusia memberikan makna pada pengalaman hidupnya. Yang kedua, sastra. Dalam sastra, fenomenologi membuka pintu untuk analisis mendalam terhadap pengalaman karakter. Dalam karya sastra, memahami bagaimana karakter mengalami dan memberikan makna pada dunia di sekitarnya menjadi fokus kritis dalam pendekatan fenomenologi terhadap sastra. Yang ketiga, eksistensialisme. Fenomenologi memengaruhi aliran eksistensialisme, terutama melalui pemikiran Martin Heidegger dan Jean-Paul Sartre. Heidegger mengembangkan pandangan fenomenologi ke arah eksistensialisme, menyoroti pentingnya keberadaan manusia dalam dunia dan bagaimana manusia memberikan makna pada hidupnya. Yang keempat, hermeneutika. Fenomenologi juga mempengaruhi hermeneutika, terutama melalui kontribusi Hans-Georg Gadamer. Pendekatan fenomenologis membantu memahami interpretasi dan pemahaman melalui konteks sejarah dan budaya. Selanjutnya, kritik terhadap fenomenologi. Walaupun fenomenologi memiliki dampak yang signifikan, pendekatannya tidak lepas dari kritik. Beberapa kritik mencakup argumen bahwa fenomenologi bersifat terlalu subjektif dan sulit diaplikasikan secara ilmiah. Kritik juga muncul terkait dengan kompleksitas metodenya yang dapat menjadi hambatan bagi pemahaman yang lebih luas. Kesimpulannya, fenomenologi melalui kontribusi-kontribusi utama seperti Husserl dan pengembangan oleh filsuf-filsuf seperti Heidegger dan Sartre telah membentuk landscape filsafat modern dengan menekankan pada pengalaman langsung dan metode reduksi fenomenologis. Pendekatan ini tidak hanya memengaruhi filsafat, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang psikologi, sastra eksistensialisme, dan hermeneutika. Meskipun menghadapi kritik, fenomenologi tetap menjadi salah satu aliran filsafat yang memperkaya pandangan manusia terhadap realitas dan pengalaman hidup. Sekian penjelasan fenomenologi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.